Ustadz, doa yang bagaimana yang akan bisa membuat kita lebih sabar dalam segala aktivitas? Dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Itu contoh doa agar kita diberi kesabaran oleh Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun, yakni Talut dan tentaranya, berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya, mudah loh dipahami. Itu doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran untuk kita mohon kesabaran agar dikaruniai oleh Allah kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami dalam segala hal, dalam kesabaran ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan anugerahkanlah pertolonganmu, tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah 250. Ada lagi dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 126, sama, hanya beda di akhir saja. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri sepenuhnya jiwa raga kepadamu ya Allah. Nah, itu beberapa doa yang kesabaran yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Namun demikian, berdoa saja tidak cukup, karena kalau doa itu ikhtiar ilahi. Ikhtiar ilahi saja tidak cukup, harus dibarengi dengan ikhtiar insani. Selain berdoa memohon kesabaran kepada Allah, ya juga harus memaksakan diri untuk praktek biar sabar. Ya, sekalipun kita berdoa Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, namun setiap hari kita marah-marah, setiap hari kita mencaci maki saudara kita, ya namanya itu tidak sabar. Apa yang keluar dalam lesannya, dari lesannya tidak sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya tidak sesuai dengan yang keluar dari lesannya. Sedangkan seorang mukmin itu hati dan lesannya tidak boleh beda. Ya, qalbul mukmin la yuwati'u lisanahu. Hati seorang mukmin itu tidak menyelisihi lesannya. Artinya apa yang ada dalam hati seorang mukmin yang keluar dari lesannya yaitu. Yang ada dalam hatinya A, keluar dari lesannya juga A, apapun yang terjadi. Sebaliknya, walisanul mu'min la yuwati'u qalbahu. Lesan seorang mukmin tidak akan menyelisih hatinya. Kalau yang keluar dari lesannya B, nah, kalau dia orang yang beriman, hatinya tentu juga B. Nah, lisan kita terus terbasahi dengan doa-doa mohon kesabaran. Namun kita setiap hari mudah marah. Bahkan kalau marah sampai meledak-ledak dan dilampiaskan, mukul-mukul, banting-banting sesuatu.
bahkan dengan teriak-teriak, berkata-kata kasar. Padahal sudah ngaji, tapi kalau marah wis tonggone krungu kabeh. Kebun binatang keluar semua, nama-nama binatangnya. Sopir gerobak yo keluar. Padahal ndonga diberi kesabaran. Ada nggak Ustaz? Ada yang begini, orang ngaji juga di MTA juga. Marah pada istrinya, teriak-teriak kencang sekali sampai tetangganya kelihatan dan mohon maaf, nuwun sewu. Nama-nama hewan di kebun binatang keluar semua. Supir gerobak juga disebutnya. Ini ada, saya bukan ngarang, betul-betul ada. Padahal secara setiap hari lahiriahnya juga sholat. Padahal kalau dia ngaku beriman kepada Allah, perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong pada Allah dengan yang namanya sabar dan sholat. Nah, kita diperintah oleh Allah minta tolong kepada Allah dengan dua hal ini, sabar dan sholat, sabar dan sholat. Mengapa sabar dulu baru kemudian sholat? Karena sholat itu kalau butuh berfungsi, fungsinya sebagai yang mana yang dikehendaki oleh Allah, tanha anil fasya wal mungkar, butuh kesabaran. Maka yang disebutkan oleh Allah sabar dulu baru kemudian sholat. Ista'inu bis sabri was shalah. Orang yang tidak sabar niscaya sholatnya tidak bisa berfungsi. Maka perintahnya didahulukan sabar dulu kemudian baru sholat. Karena sholat untuk bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang dikehendaki oleh Allah, tanha anil fasya wal mungkar, butuh kesabaran penuh. Lah ini sholat tapi marah seperti itu luar biasa. Masa iya wong lanang kok ora patut wong lanang nesu bantingi piring, bantingi gelas, bar kuwi tuku meneh. Bar dibantingi semuanya, nah, sudah reda marahnya, minta disajikan makan oleh istrinya. Bu, jikokno maem, bawakan pakai kertas minyak itu. Lah piringnya di piringnya pun telas dengan bantingi. Masa begitu ya sabar? Padahal senantiasa berdoa juga. Puncak doa seorang hamba kepada Allah itu ketika sholat, itu puncak doanya. Puncak zikrullah seorang hamba itu ketika sholat. Lah lahiriahnya sholat tetapi ternyata baru sebatas penggugur kewajiban. Sholatnya yang an-nahyu anil fahsya wal mungkar belum bekerja dengan baik, belum berfungsi dengan baik. Oh, sabar ya ada batasnya kalau menurut manusia. Kalau menurut Allah sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya, niscaya Allah tidak akan perintahkan hambanya yang beriman untuk bersabar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu diantara doa-doa mohon kesabaran. Namun sabar selain berdoa secara istiqomah juga harus dipraktekkan, berusaha praktek, paksa diri dulu. Awalnya terpaksa, lama-lama menjadi terbiasa. Ya.